Anda ingin meningkatkan performa dan kecepatan lari Anda dan ingin mencegah cedera ketika berlari, jika iya, Anda harus melakukan keempat latihan ini ya. What is going on semua, and welcome back to the Indo Physio. Di video ini saya akan menjelaskan 4 gerakan latihan utama yang harus dilakukan oleh para pelari jika Anda ingin meningkatkan performa lari Anda dan ingin mencegah cedera ketika berlari. Jadi, yang banyak orang tidak mengetahui adalah strength training atau latihan itu sangat-sangat penting untuk dilakukan oleh para pelari. Kenapa latihan atau strength training itu penting? Mari saya jelaskan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan performa dan kecepatan lari Anda. Begini, ketika Anda berlari, itu kan Anda memakai otot Anda, dari otot betis, otot paha, otot pinggul. Nah, jika Anda bisa menguatkan dan meningkatkan power dari otot tersebut, tentu saja performa lari Anda, kecepatan lari Anda akan semakin cepat dan semakin optimal. Maka dari itu, jika Anda melakukan latihan beban atau strength training dan menguatkan otot-otot kaki Anda, ini bisa meningkatkan performa dan kecepatan lari Anda ya. Hal kedua adalah latihan atau strength training bisa membantu mencegah cedera ketika berlari. Berlari itu adalah sebuah olahraga yang high impact dan memberikan beban yang lumayan besar pada sendi-sendi tubuh dan pada bagian-bagian tubuh. Semakin kuat otot-otot dan sendi-sendi dan tulang Anda, tentu saja kapasitas bagian tubuh tersebut untuk menahan beban semakin tinggi. Jadi ketika Anda latihan, bagian tubuh, otot, sendi, dan tulangnya semakin kuat, tentu saja kapasitas tubuh Anda menjadi lebih tinggi dan bisa mengurangi resiko cedera. Semakin kuat ototnya dengan gerakan-gerakan latihan ini, tentu saja semakin rendah resiko Anda cedera ketika berlari ya. Sekarang, contoh latihan atau strength trainingnya seperti apa? Tentunya latihan untuk para pelari itu berbeda dengan latihan bagi orang yang mau six pack atau mau kurus atau mau bikin otot. Latihannya sangat-sangat berbeda. Jadi di semua latihan yang saya contohkan ini ada 2 kunci utama dari latihannya. Oke? Kunci pertama adalah semua latihan bagi para pelari itu harus dilakukan dengan free weight. Jangan memakai mesin. Ketika Anda latihan memakai mesin, itu hasilnya tidak akan translate, tidak akan transfer ke lari. Karena gerakan-gerakan pada mesin itu tidak natural, dan ketika memakai mesin untuk latihan, Anda tidak menggunakan otot-otot stabilisasi di tubuh, si mesin yang akan stabilkan bebannya. Ketika berlari, kita butuh semua otot di tubuh untuk bekerja dan menstabilkan tubuh kita. Makanya yang pertama, latihannya harus free weight, yaitu memakai beban dan tidak menggunakan mesin ya. Hal kedua yang harus diperhatikan pada latihannya adalah pastikan kebanyakan latihan yang dilakukan itu fokus dengan menggunakan satu kaki. Kenapa begitu? Karena ketika berlari, itu kita banyak menumpu dan menahan pada satu kaki, bukan 2 kaki. Maka dari itu, agar latihannya bisa transfer ke berlari, agar latihannya bisa digunakan ketika berlari, kita harus melakukan latihan dengan satu kaki. Oke, itu adalah kunci utamanya, dan berikut saya akan mencontohkan 4 variasi gerakan yang harus kalian terapkan ke program latihan kalian untuk performa berlari yang optimal ya. Oke, berikut adalah latihannya. Gerakan pertama adalah variasi gerakan step up. Di sini saya menunjukkan step up forward atau naik ke depan ya. Jadi dengan satu kaki menumpu dan menggunakan power dan tenaga dari paha depan dan pantat untuk naik ke atas. Kunci pentingnya juga adalah Anda harus menjaga keseimbangan Anda ketika ngelakuin gerakan ini. Jadi pastiin di posisi atas, tahan keseimbangannya 1 detik, baru turun ke bawah ya. Ketika ngelakuin gerakan ini, kita mau intensitasnya sedikit menantang. Jadi kalau Anda bisa melakukan lebih dari 15 repetisi, coba pakai beban ketika ngelakuin gerakan ini ya. Kita mau Anda bisa melakukan maksimal sekitar 8-12 repetisi. Jadi Anda bisa juga pegang beban di kiri kanan Anda ya, untuk mempersulit gerakannya. Nah, ini dari posisi depan, bisa kalian lihat lutut selalu sejajar dengan jari kaki, lututnya jangan sampai masuk ke dalam, dan Anda harus menjaga keseimbangan dan stabilitas tubuh ketika ngelakuin gerakan ini ya. Variasi gerakan step up kedua adalah gerakan lateral step up seperti ini. Kalau tadi itu kita step up atau melangkah nanjak ke depan, sekarang kita mau melangkah atau nanjak ke samping ya. Sama, power itu berasal dari paha depan dan pantat, dan kita harus menjaga stabilitas di sepanjang gerakannya. Kalau terlalu mudah, Anda bisa ngelakuin lebih dari 15 repetisi, pakai beban, pegang di kiri kanan tangan Anda ya.
Gerakan kedua yang bisa Anda lakukan adalah gerakan Bulgarian Split Squat seperti di video ini yang berfungsi untuk melatih power dari otot paha dan pantat ketika berada di satu kaki ya. Jadi bisa dilihat kita harus menjaga keseimbangan, lutut selalu sejajar dengan jari kaki kedua dan berasa kencang di paha dan di pantat. Kita mau melakukan sekitar 8-12 repetisi maksimum. Kalau Anda bisa lakuin lebih dari 12 atau 15 repetisi, coba pegang beban seperti di video ini ya. Jadi kita mau menantang dan pastikan Anda selalu menjaga stabilitas dan gerakannya selalu terkontrol ya. Lakukan pada masing-masing kaki tentunya ya. Variasi gerakan 3 adalah kita mau melakukan gerakan calf raise yang berfungsi untuk melatih otot betis. Jadi kita mau berdiri dengan satu kaki seperti ini, pegangan untuk keseimbangan dan naikkan tumit Anda ke atas. Jadi kita kayak mau jinjit. Mestinya ketika ngelakuin gerakan ini, Anda berasanya di betis bagian belakangnya. Kalau kegampangan, Anda bisa lakuin lebih dari 15 repetisi pakai beban seperti di video ini ya. Ini variasi gerakan pertama untuk melatih otot betis Anda. Nah, ini dari samping, jadi kalian tinggal jinjit dan naikin tumitnya ke atas ya. Variasi gerakan kedua untuk betis adalah dinosaurus walk seperti di video ini. Jadi kita mau tekuk lututnya, kemudian jinjit, dan kita mau jalan dengan posisi tumit yang selalu jinjit ya. Jadi tumitnya selalu naik, lututnya selalu nekuk, dan jalan dengan posisi seperti ini. Ketika ngelakuin ini, mestinya berasa di betisnya itu kenceng ya, karena betisnya yang nahan. Nah, kalau kegampangan juga, Anda bisa pakai beban dan jalan seperti di video ini. Meskipun kelihatannya aneh, tapi gerakan ini sangat bermanfaat untuk melatih endurance dari otot betis Anda ya. Jadi kita mau melakukan mungkin sekitar 20-30 langkah per kaki, ulangi 2-3 set ya. Variasi latihan terakhir adalah stability training. Jadi latihan ini berfungsi untuk melatih stabilitas dan keseimbangan tubuh Anda ketika berlari dan berada di satu kaki. Semakin stabil dan seimbang Anda, tentu saja semakin rendah risiko cedera ketika lari ya. Jadi kita bisa megang beban seperti ini dan jalan pelan-pelan. Kuncinya di sini adalah jalannya pelan-pelan dan menjaga stabilitas serta keseimbangan tubuh ketika mengangkat kakinya ya. Oke? Jadi kita mau lakukan mungkin sekitar 20-30 langkah masing-masing kaki, ulangi 2-3 set. Oke, ini saya bisa memakai 2 beban, atau kalian juga bisa memakai 1 beban seperti di video ini. Ketika memakai 1 beban, itu lebih sulit dibanding pakai 2 beban. Karena kalau pakai 1 beban, itu lebih nggak seimbang ya. Jadi kalau mau lebih sulit, pakai 1 beban. Kalau mau lebih gampang, pakai 2 beban ya. Oke, that's it for the videos. Thank you guys for watching. Ketika ngelakuin gerakan-gerakan ini, kita mau incar sekitar 8-15 repetisi, 3-4 set. Tergantung dari tujuan Anda, kita bisa menggunakan beban yang lebih berat dengan repetisi yang lebih sedikit, atau kita bisa menggunakan beban yang lebih ringan dengan repetisi yang lebih banyak. Jika tujuan Anda adalah kekuatan atau power dan meningkatkan kecepatan lari, yang kita mau latih adalah strength atau kekuatannya. Jadi bebannya bisa lumayan berat dan repetisinya mungkin sekitar 6-8 repetisi. Tapi kalau yang Anda kejar adalah endurance atau daya tahan, mungkin bebannya bisa kita kurangi, bebannya bisa lebih ringan, dan repetisinya bisa kita tambah lebih banyak, mungkin sekitar 12 sampai dengan 20 repetisi ya. Jadi Anda bisa atur sendiri intensitas, volume, set, dan repetisi dari latihannya sesuai dengan tujuan Anda. Saya sangat menyarankan untuk melakukan keempat tipe latihan ini 2-3 kali seminggu, dan saya yakin ketika Anda melakukan latihan-latihan ini dengan rutin, pasti performa lari Anda akan meningkat, dan juga Anda bisa mengurangi resiko terkena cedera ya. Oke, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindophysio.com. Oke, thank you guys.